Semut, makhluk kecil yang sering kita temui merayap di tanah atau berkeliaran di dapur. Mungkin terlihat sepele bagi sebagian besar orang, namun di balik ukuran tubuhnya yang kecil, tersimpan kemampuan fisik luar biasa yang bahkan bisa membuat manusia tercengang. Ketika membicarakan kehebatan fisik dalam dunia hewan, banyak orang langsung terbayang hewan-hewan besar seperti singa, gajah, atau bahkan gorila. Tetapi, jarang yang menyadari bahwa semut adalah salah satu makhluk terkuat di dunia. Bukan dalam hal kekuatan mutlak, melainkan dalam hal rasio kekuatan terhadap ukuran tubuhnya. Kemampuan semut dalam mengangkat beban hingga 50 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri adalah fenomena yang sangat mencengangkan. Jika diterjemahkan ke dalam ukuran manusia, itu sama artinya seperti seorang manusia dewasa mengangkat truk atau bahkan rumah kecil sendirian, hanya dengan kekuatan ototnya sendiri. Fakta ini bukanlah sekadar klaim belaka. Sejumlah penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa struktur tubuh semut yang kecil namun sangat efisien memungkinkan mereka untuk menahan tekanan luar biasa pada leher dan otot-otot kecil mereka. Rangka luar semut atau eksoskeleton yang terbuat dari zat keras bernama kitin membantu mendistribusikan tekanan secara merata ke seluruh tubuhnya, sehingga mereka tidak hancur saat membawa beban berat. Lebih dari itu, kekuatan luar biasa. Semut ini juga tercermin dalam kerjasama tim mereka. Ketika seekor semut menemukan sumber makanan yang besar dan berat, ia tidak mencoba membawanya sendirian. Ia justru memanggil bantuan dengan meninggalkan jejak feromon ke arah koloni. Dan tak lama kemudian, puluhan atau ratusan semut lainnya akan datang membantu. Mereka akan bekerja bersama-sama mengangkat makanan tersebut meski beratnya jauh melebihi tubuh masing-masing. Ini menunjukkan bahwa semut tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki kemampuan kolaboratif yang sangat tinggi, mengandalkan kerja tim untuk menyelesaikan tugas-tugas besar yang tidak bisa ditangani sendiri. Kekuatan fisik yang luar biasa ini pun menjadi landasan utama dalam sistem sosial mereka yang kompleks. Selain kekuatan angkat yang luar biasa, ada satu lagi kemampuan fisik semut yang tak kalah menarik, yaitu kemampuan mereka dalam merasakan getaran sebagai pengganti sistem pendengaran. Berbeda dengan manusia dan banyak hewan lainnya, semut tidak memiliki telinga. Mereka tidak bisa mendengar suara dengan cara yang kita pahami. Namun, mereka tidak kehilangan kemampuan untuk merespons rangsangan di sekitar. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem sensorik canggih yang terletak di kaki dan antena mereka untuk merasakan getaran dari tanah, udara, atau bahkan tubuh semut lainnya. Getaran-getaran ini menjadi semacam bahasa rahasia bagi semut, membantu mereka menavigasi dunia dan berkomunikasi dengan rekan satu koloninya. Ketika semut berjalan di atas permukaan tanah, setiap langkahnya memberikan informasi tak kasat mata kepada tubuhnya. Sensor di kaki mereka dapat mendeteksi perubahan kecil dalam tekanan atau pergerakan tanah yang mungkin menandakan adanya ancaman, makanan, atau bahkan kehadiran koloni lain. Bahkan, dalam beberapa studi, ditemukan bahwa semut dapat merasakan langkah-langkah makhluk lain yang jauh lebih besar, seperti manusia atau predator, dari getaran kecil yang menjalar melalui permukaan tanah. Ini memungkinkan mereka untuk segera melarikan diri atau menyembunyikan diri dalam tanah atau sarang saat merasa terancam. Kemampuan merasakan getaran ini bukan hanya berguna untuk mendeteksi bahaya, tetapi juga untuk komunikasi internal di dalam koloni. Dalam situasi tertentu, semut akan menggetarkan bagian tubuhnya atau mengetuk permukaan sarang untuk mengirimkan sinyal peringatan atau instruksi tertentu kepada semut lain. Bahkan tanpa suara dan tanpa kata, semut bisa menciptakan sistem komunikasi yang sangat efektif hanya melalui getaran. Hal ini, sekali lagi, menunjukkan betapa luar biasanya sistem fisik dan sensorik mereka yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang di hampir semua lingkungan di bumi. Namun, kehebatan fisik semut belum berhenti di situ. Salah satu kemampuan paling spektakuler yang dimiliki oleh semut, terutama semut tentara atau semut pemotong daun, adalah kemampuan mereka untuk membentuk struktur hidup dari tubuh mereka sendiri. Ketika koloni semut menghadapi rintangan seperti celah, air,
atau permukaan yang terlalu licin, mereka tidak berhenti atau kembali. Sebaliknya, mereka akan menghubungkan tubuh mereka satu sama lain, saling menggigit dan mengunci, lalu membentuk jembatan hidup yang memungkinkan semut lainnya untuk melintasi hambatan tersebut. Bayangkan, ratusan semut yang menyeberang sungai kecil dengan cara saling bergantung satu sama lain, menciptakan jembatan yang kokoh dari tubuh mereka sendiri. Jembatan ini bisa bertahan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, tergantung pada kebutuhan koloni. Semut-semut yang berada di bagian bawah jembatan tetap bertahan tanpa bergerak, menahan beban dari semut lain yang lewat di atasnya. Ini menunjukkan tidak hanya kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga tingkat pengorbanan dan kerjasama yang jarang ditemui di dunia hewan. Apalagi dalam skala sekecil itu. Lebih hebatnya lagi, struktur hidup ini tidak bersifat kaku. Semut-semut yang membentuk jembatan bisa menyesuaikan diri secara real-time terhadap perubahan situasi. Misalnya, jika permukaan di salah satu sisi jembatan mulai runtuh, atau jika arah angin berubah, semut-semut akan segera menyesuaikan posisi tubuh mereka untuk menjaga kestabilan jembatan. Ini menandakan adanya semacam kesadaran kolektif dalam koloni, di mana keputusan dan penyesuaian dilakukan secara instan tanpa adanya pemimpin tunggal. Semut beroperasi secara terdesentralisasi namun sangat efisien, seolah mereka memiliki satu pikiran bersama. Tidak hanya jembatan, semut juga membentuk rakit hidup untuk menyelamatkan diri saat banjir. Dalam beberapa spesies seperti semut api fire ants, saat habitat mereka kebanjiran, semut-semut akan membentuk rakit dengan cara saling mengunci tubuh, membuat lapisan tahan air dari eksoskeleton mereka, dan menjaga ratu serta larva tetap kering di bagian tengah rakit. Rakit ini bisa mengapung selama berhari-hari hingga mereka menemukan tempat kering untuk membangun sarang baru. Lagi-lagi, ini adalah bukti dari kehebatan fisik sekaligus kecerdasan kolektif mereka. Semua kemampuan ini mulai dari mengangkat beban berat, merasakan getaran sebagai ganti pendengaran, hingga membentuk jembatan dan rakit dari tubuh mereka, merupakan hasil evolusi panjang yang mengukuhkan posisi semut sebagai salah satu makhluk paling sukses di bumi. Mereka tidak memiliki otot besar, tidak memiliki tulang belakang, bahkan tidak memiliki sistem pendengaran atau penglihatan tajam seperti hewan lain. Namun dengan tubuh kecil yang dioptimalkan secara sempurna oleh alam, mereka berhasil mengatasi keterbatasan fisik mereka dan berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua wilayah di dunia. Yang paling menarik dari semua ini adalah bahwa semut tidak pernah bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Semua kemampuan fisik mereka diarahkan untuk kepentingan koloni. Tidak ada semut yang hidup sendiri atau bertindak egois. Setiap gerakan, setiap tenaga yang mereka keluarkan ditujukan untuk keberlangsungan hidup bersama. Inilah yang membuat mereka menjadi makhluk sosial sejati. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari mereka. Bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan individu, tetapi dalam kesatuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kemampuan fisik yang luar biasa ini, semut telah menaklukkan hampir seluruh permukaan bumi. Dari hutan tropis hingga gurun panas, dari taman rumah hingga celah-celah trotoar kota besar. Semut selalu hadir dan menjadi bagian dari ekosistem. Kehebatan fisik mereka bukan hanya soal otot atau ketahanan, tetapi juga tentang adaptasi, ketangguhan, dan semangat untuk bertahan hidup sebagai bagian dari komunitas. Tidak heran jika semut sering dijadikan simbol kerja keras, ketekunan, dan solidaritas dalam banyak budaya di dunia. Jika kita berhenti sejenak untuk mengamati semut yang sedang membawa sebutir nasi di lantai, atau memanjat dinding dengan penuh tekad, kita mungkin akan mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai hama kecil yang mengganggu, tetapi sebagai makhluk luar biasa yang telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam ukuran atau penampilan luar. Dalam tubuh kecil mereka tersimpan kekuatan besar, dan dalam kehidupan sederhana mereka tersembunyi kebijaksanaan yang bisa kita pelajari.
Jika kita melihat koloni semut yang sedang bekerja bersama, entah mengangkut makanan, menggali tanah, atau mempertahankan sarang mereka dari ancaman, kita mungkin berpikir bahwa semua itu dilakukan oleh satu sistem yang terkoordinasi secara ajaib. Yang menarik adalah, tidak ada satupun pemimpin atau otoritas tunggal dalam koloni semut. Tidak ada semut bos yang berdiri di atas dan memberikan perintah kepada semut lainnya. Lalu bagaimana mereka bisa bekerja begitu serempak, begitu efisien, dan begitu harmonis? Jawabannya terletak pada sistem komunikasi yang sangat canggih dan perilaku kolektif yang telah berkembang selama jutaan tahun evolusi. Perilaku sosial semut bukan hanya bukti kecanggihan dunia serangga, tetapi juga pelajaran besar tentang bagaimana sebuah sistem tanpa pemimpin bisa berfungsi secara luar biasa. Salah satu kunci utama dalam komunikasi semut adalah feromon. Feromon adalah zat kimia yang digunakan semut untuk menyampaikan berbagai informasi kepada anggota koloni lainnya. Jika seekor semut menemukan sumber makanan, misalnya, ia tidak berteriak atau melambaikan tangan. Sebaliknya, ia akan meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalur yang dilewati dari sumber makanan ke sarang. Jejak ini kemudian diikuti oleh semut lain yang juga meninggalkan feromon serupa saat kembali ke sarang. Semakin banyak semut yang mengikuti jalur tersebut, semakin kuat sinyal feromonnya, dan semakin besar kemungkinan jalur itu digunakan secara massal. Ini adalah bentuk komunikasi tidak langsung, namun sangat efektif, dan sepenuhnya berbasis pada respon otomatis terhadap sinyal kimia. Feromon juga digunakan dalam banyak konteks lain. Saat sarang diserang, semut penjaga akan mengeluarkan feromon alarm yang menyebar cepat di udara, mengaktifkan semut-semut lain untuk segera bereaksi, entah itu dengan menyerang balik, memindahkan larva, atau memperkuat pertahanan. Bahkan, ketika seekor ratu mati, ia berhenti mengeluarkan feromon tertentu yang biasanya menandakan bahwa sarang memiliki pemimpin. Ketika feromon itu hilang, semut-semut pekerja mulai bereaksi dan mencari calon ratu baru, atau bahkan memulai pembentukan koloni baru. Sistem komunikasi ini berlangsung tanpa suara dan tanpa visual, tetapi memiliki tingkat presisi dan efektivitas yang mengagumkan. Kemampuan semut untuk menggunakan feromon tidak hanya menunjukkan kecanggihan sensorik mereka, tetapi juga bagaimana perilaku individual mereka membentuk pola-pola kolektif yang sangat teratur. Fenomena ini dikenal sebagai kecerdasan koloni atau kecerdasan kelompok. Dalam koloni semut, tidak ada satupun semut yang memiliki gambaran lengkap tentang apa yang sedang terjadi di seluruh sistem. Namun, melalui interaksi sederhana dan lokal antar individu, muncullah perilaku kompleks yang tampak seperti hasil dari perencanaan yang cermat. Ini adalah contoh nyata dari prinsip superorganisme konsep bahwa satu koloni semut seolah-olah adalah satu makhluk besar, di mana setiap individu berfungsi seperti sel atau organ dalam tubuh. Dalam koloni semut, ada pembagian kerja yang sangat jelas. Ada semut pekerja yang bertugas mencari makan. Ada semut perawat yang mengurus telur dan larva. Ada semut penjaga yang mempertahankan sarang. Dan tentu saja, ada ratu yang bertugas bertelur. Yang menakjubkan adalah, pembagian tugas ini bukan hasil dari perintah, melainkan dari sinyal-sinyal kimia dan lingkungan yang memengaruhi perilaku masing-masing semut. Semut muda, misalnya, cenderung bekerja di dalam sarang sebagai perawat. Dan seiring bertambahnya usia, mereka mulai bertugas di luar sarang sebagai pencari makan. Bahkan, jika populasi semut perawat menurun, semut dari bagian lain, koloni bisa mengubah perannya untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti organ tubuh yang menyesuaikan diri saat terjadi kerusakan. Efisiensi sistem ini sangat luar biasa. Koloni semut mampu membangun sarang besar, menyimpan makanan dalam jumlah besar, dan mempertahankan diri dari predator yang jauh lebih besar tanpa adanya pusat komando. Koordinasi mereka terjadi secara otomatis melalui pertukaran informasi lokal, seperti kontak antena, getaran, dan tentu saja feromon. Hal ini membuat semut sangat fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Jika jalur makanan lama terputus, mereka segera mencari alternatif baru. Jika sarang rusak, mereka bisa memperbaikinya
atau membangun yang baru dalam waktu singkat. Seluruh koloni berfungsi seperti satu makhluk cerdas, walaupun tidak ada satupun individu yang bisa disebut sebagai otak koloni. Namun, tidak semua hal tentang perilaku koloni semut tampak positif atau harmonis. Dalam dunia semut juga terdapat konflik, manipulasi, dan bahkan perbudakan. Ya, beberapa spesies semut memiliki perilaku yang bisa dikatakan sangat ekstrem. Mereka menculik semut dari koloni lain dan memperbudak mereka untuk bekerja di sarang mereka sendiri. Perilaku ini dikenal sebagai dulosis dan telah diamati pada beberapa spesies seperti Polyergus atau semut Amazon yang dikenal sangat agresif dan bergantung pada tenaga kerja dari spesies lain. Cara kerja perbudakan ini bermula dari penyerangan. Semut penjajah menyerang sarang koloni lain, biasanya dari spesies yang berbeda, namun masih sejenis. Mereka kemudian menculik larva atau pupa dari sarang tersebut dan membawanya kembali ke sarang mereka sendiri. Ketika larva itu menetas dan tumbuh menjadi dewasa, mereka tidak menyadari bahwa mereka berada di lingkungan asing. Karena semut sangat bergantung pada sinyal kimia untuk mengenali identitas koloni. Larva yang tumbuh di lingkungan baru itu akan menganggap koloni penjajah sebagai rumah mereka. Mereka kemudian bekerja seperti semut pekerja lainnya, membersihkan sarang, mencari makan, merawat larva penjajah, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diperbudak. Yang lebih mengejutkan lagi, semut penjajah seperti Polyergus seringkali kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas dasar seperti merawat larva atau mencari makanan sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada semut budak untuk menjalankan aktivitas koloni. Tanpa budak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Artinya, perbudakan bukan hanya strategi dominasi, tetapi juga menjadi kebutuhan biologis dalam siklus hidup mereka. Perilaku ini mungkin terdengar kejam dari sudut pandang manusia, tetapi dalam dunia semut, ini adalah salah satu bentuk adaptasi evolusioner yang efektif untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Perilaku ini juga menunjukkan kompleksitas sosial semut yang luar biasa. Mereka tidak hanya bekerja sama dan berbagi tugas, tetapi juga memiliki sistem interaksi yang bisa mencakup invasi, manipulasi, dan integrasi paksa individu dari koloni lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, semut budak bisa memberontak. Ada studi yang menunjukkan bahwa semut budak dari spesies tertentu bisa membunuh larva penjajah atau menghancurkan telur sang ratu penjajah. Meskipun itu jarang terjadi, artinya ada semacam kesadaran atau naluri yang memungkinkan semut budak membedakan antara kelompok asal dan kelompok penjajah. Meskipun informasi itu hanya bisa dideteksi lewat sinyal kimia yang sangat halus. Jika kita melihat semua perilaku ini secara keseluruhan, komunikasi dengan feromon, sistem kerja koloni seperti superorganisme, dan praktik perbudakan kita akan menemukan bahwa semut bukan hanya makhluk pekerja keras yang hidup sederhana. Mereka adalah contoh nyata dari kecerdasan sosial yang kompleks, yang muncul bukan dari otak individu, tetapi dari interaksi kolektif yang terjadi dalam skala besar. Mereka tidak berpikir seperti manusia, tidak memiliki kesadaran seperti kita, tetapi apa yang mereka lakukan mencerminkan pola pikir yang sangat adaptif dan cerdas secara biologis. Kita bisa membayangkan koloni semut seperti komputer biologis raksasa yang terdiri dari ribuan hingga jutaan komponen kecil. Masing-masing semut adalah bagian kecil dari sistem tersebut yang menjalankan algoritma sederhana berdasarkan input lingkungan dan sinyal kimia. Namun ketika semua komponen ini bekerja bersama, hasilnya adalah sistem yang luar biasa kompleks dan efisien. Mereka bisa membangun kota bawah tanah, menyimpan cadangan makanan untuk musim kering, mempertahankan diri dari serangan, bahkan memindahkan seluruh koloni jika habitat mereka rusak. Semua itu dilakukan tanpa perintah pusat, tanpa koordinasi visual, dan tanpa komunikasi verbal. Hal yang lebih menarik lagi adalah bahwa sistem ini sangat tahan terhadap gangguan. Jika sebagian besar semut dalam koloni mati karena serangan atau bencana alam, sisanya bisa segera menyesuaikan diri, mengambil peran baru, dan menghidupkan kembali koloni. Ini berbeda jauh dengan sistem manusia yang seringkali runtuh jika pemimpin hilang
atau komunikasi terputus. Semut membuktikan bahwa sistem desentralisasi bisa sangat kuat, asalkan setiap individu memiliki aturan sederhana dan komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitarnya. Ketika kita mempelajari perilaku semut lebih dalam, kita sebenarnya sedang menyelami rahasia salah satu bentuk organisasi sosial paling sukses di dunia hewan. Mereka tidak memiliki emosi, tidak memiliki ego, tetapi tetap bisa membangun masyarakat yang stabil, produktif, dan adaptif. Mereka adalah makhluk kecil dengan sistem hidup yang luar biasa kompleks. Dan menjadi bukti bahwa kecerdasan tidak selalu datang dari ukuran otak, tetapi bisa muncul dari interaksi dan koneksi yang efisien antar individu. Semut mengajarkan kita bahwa kerjasama tanpa ego, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, mereka adalah makhluk sosial sejati yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kesejahteraan koloni. Dan mungkin dalam banyak hal, kita manusia masih bisa belajar banyak dari dunia kecil yang mereka bangun. Dunia yang tanpa suara dan tanpa pemimpin, tapi penuh dengan keajaiban dan kecerdasan tersembunyi. Dari seluruh makhluk hidup di bumi, semut adalah salah satu yang paling sukses secara ekologis. Mereka bukan hanya sekadar serangga kecil yang kita lihat merayap di dapur atau berkeliaran di tanah, tetapi merupakan bagian dari sistem kehidupan yang sangat kompleks dan tersebar luas. Keberhasilan semut dalam bertahan hidup dan berkembang biak selama lebih dari 100 juta tahun tidak terlepas dari kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan, menciptakan simbiosis unik, dan membentuk komunitas sosial yang sangat efisien. Apa yang tampak sederhana di permukaan ternyata adalah hasil dari evolusi panjang yang menghasilkan beragam bentuk kehidupan dan strategi bertahan yang luar biasa. Salah satu bentuk adaptasi yang paling menakjubkan dalam dunia semut adalah praktik beternak jamur. Beberapa spesies semut, seperti semut pemotong daun dari genus Atta dan Acromyrmex, tidak hanya mengumpulkan makanan untuk dikonsumsi langsung, melainkan membawa pulang potongan daun ke dalam sarang mereka untuk dijadikan substrat bagi jamur. Semut tidak memakan daun itu secara langsung. Sebaliknya, daun tersebut digunakan untuk menumbuhkan koloni jamur yang secara eksklusif menjadi sumber makanan utama bagi seluruh anggota koloni. Proses ini merupakan bentuk pertanian mikro yang sangat canggih dan telah berlangsung jauh sebelum manusia mengenal pertanian. Di dalam sarang, jamur ini ditanam dan dipelihara dengan hati-hati. Semut-semut pekerja akan mengunyah daun hingga menjadi bubur, kemudian menyebarkannya dalam ruang khusus sebagai tempat tumbuh jamur. Mereka bahkan menjaga kelembapan, suhu, dan kebersihan area pertanian jamur tersebut dengan cara yang sangat teliti. Jika muncul spora jamur liar yang bisa mengganggu pertumbuhan jamur utama, semut akan segera menghapusnya. Beberapa spesies semut bahkan membawa bakteri khusus di tubuh mereka yang menghasilkan antibiotik alami untuk melawan jamur parasit. Ini adalah sistem pertanian dan pengelolaan pangan yang sangat canggih, dilakukan oleh makhluk tanpa otak besar atau teknologi modern. Simbiotik ini sangat erat dan saling bergantung. Jamur tidak bisa hidup tanpa semut, dan semut tidak bisa bertahan hidup tanpa jamur tersebut. Ketika ratu semut dari spesies petani ini memulai koloni baru, ia membawa sejumput kecil jamur dari koloni asalnya sebagai bibit untuk pertanian barunya. Artinya, keberlangsungan hidup koloni baru tidak hanya bergantung pada telur atau semut lainnya, tapi juga pada jamur yang mereka bawa. Ini menunjukkan bahwa semut tidak hanya hidup dalam komunitas sosial, tetapi juga membangun ekosistem mikro yang bergantung pada hubungan lintas spesies yang kompleks. Keunikan lain dalam kehidupan semut yang tak kalah mencengangkan adalah kemampuan ratu untuk hidup sangat lama. Jika sebagian besar semut pekerja hidup hanya beberapa bulan hingga beberapa tahun, ratu semut bisa hidup hingga 10, 20, bahkan 30 tahun, tergantung spesiesnya. Ini adalah umur yang luar biasa panjang untuk seekor serangga. Dalam dunia serangga,
di mana kebanyakan hewan hidup dalam siklus yang sangat pendek, umur panjang ratu semut merupakan keanehan biologis yang menunjukkan adanya strategi, reproduksi, dan pertahanan yang sangat matang. Selama hidupnya, ratu semut bisa menghasilkan jutaan telur, menjaga kelangsungan koloni, bahkan ketika seluruh generasi pekerja berganti berkali-kali. Ia biasanya tinggal jauh di dalam sarang, terlindungi dari dunia luar, dan dilayani oleh ratusan hingga ribuan pekerja. Keberadaan ratu adalah pusat dari kehidupan koloni, bukan karena ia memerintah, tetapi karena ia adalah sumber kelangsungan hidup generasi semut yang terus bergulir. Dalam banyak kasus, ketika ratu mati, koloni secara perlahan akan kehilangan kekuatannya, karena tidak ada lagi yang menghasilkan semut baru untuk menggantikan yang mati. Ada semacam keajaiban fisiologis dalam tubuh ratu. Tidak seperti pekerja yang tidak fertil dan memiliki siklus hidup singkat. Tubuh ratu disusun untuk efisiensi produksi telur dan perlindungan sel-sel reproduktifnya. Ia juga menghasilkan feromon khusus yang tidak hanya menjaga statusnya sebagai ratu, tetapi juga menekan aktivitas reproduksi semut lain di koloni agar tidak terjadi persaingan. Semut-semut pekerja secara naluriah tahu bahwa mereka harus menjaga ratu karena nasib koloni sangat bergantung padanya. Selain praktik beternak dan umur panjang ratu, salah satu aspek yang paling mencerminkan kehebatan adaptasi semut adalah jumlah spesies mereka yang sangat besar. Hingga saat ini, ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 12.000 spesies semut yang berbeda, dan para ahli memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai lebih dari 20.000 jika termasuk yang belum ditemukan. Keanekaragaman ini tidak hanya soal perbedaan bentuk atau warna, tetapi juga soal variasi perilaku, struktur sosial, habitat, dan strategi bertahan hidup. Ada semut yang hidup di hutan tropis, ada yang hidup di padang pasir, ada yang tinggal di bawah tanah, dan ada juga yang membangun sarang di atas pohon. Beberapa spesies sangat agresif dan teritorial, sementara yang lain lebih soliter dan tidak terlalu defensif terhadap gangguan. Ada semut yang berburu mangsa hidup seperti predator, dan ada juga yang sepenuhnya bergantung pada simbiosis dengan tanaman atau serangga lain. Beberapa semut menjalin kerjasama dengan kutu daun, melindungi kutu tersebut dari predator sebagai imbalan atas cairan manis yang dikeluarkan kutu. Ada pula semut yang membentuk koloni super dengan jutaan anggota dan ribuan ratu dalam satu sistem sarang yang tersebar sangat luas. Variasi ini menunjukkan bahwa semut bukan hanya satu jenis makhluk, tetapi kumpulan spesies dengan tingkat fleksibilitas ekologis yang sangat tinggi. Semut telah berevolusi untuk memanfaatkan hampir semua jenis habitat yang tersedia di bumi, kecuali wilayah yang terlalu ekstrem seperti Antartika. Mereka ditemukan di semua benua, kecuali benua es tersebut. Dari hutan hujan yang lebat di Amazon hingga gurun kering di Afrika dan Australia, dari pegunungan tinggi hingga lembah lembab, semut telah menemukan cara untuk hidup, berkembang biak, dan memainkan peran penting dalam ekosistem setempat. Mereka membantu menyebarkan biji tanaman, mengurai bahan organik, memangsa serangga lain yang berlebihan, dan menjadi bagian dari rantai makanan yang sangat penting. Bahkan di lingkungan urban seperti kota-kota besar, semut bisa beradaptasi dengan baik. Mereka hidup di celah-celah dinding, di sela lantai, bahkan di peralatan rumah tangga yang tak kita duga. Keberadaan semut di hampir seluruh penjuru dunia bukan hanya soal kemampuan bertahan secara fisik, tetapi juga karena fleksibilitas sosial dan perilaku mereka. Dalam kondisi ekstrem, semut bisa mengubah perilaku sosial mereka untuk menyesuaikan dengan tekanan lingkungan. Ketika sumber makanan langka, mereka bisa melakukan perjalanan jauh untuk mencarinya. Ketika kondisi lingkungan berubah drastis, mereka bisa memindahkan seluruh koloni ke tempat yang lebih aman, membawa serta larva, makanan, dan bahkan jamur yang mereka tanam. Proses migrasi ini bisa dilakukan dengan sangat terorganisir, seperti sebuah operasi militer, padahal semuanya dilakukan tanpa perintah dari satu pemimpin tunggal. Semut juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun struktur tempat tinggal yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Di wilayah tropis, mereka menggali terowongan dalam tanah yang bisa menyesuaikan suhu dan kelembapan agar larva tetap
hidup di daerah kering. Mereka membuat sarang yang memiliki sistem ventilasi alami. Bahkan ada semut yang membuat sarang dari anyaman daun dengan bantuan larva yang mengeluarkan zat seperti sutra sebagai lem. Semua ini dilakukan tanpa cetak biru atau teknologi, hanya berdasarkan naluri dan pola perilaku kolektif yang diwariskan secara genetik. Apa yang menjadikan semut begitu luar biasa? Bukan hanya pada fakta biologis mereka, tetapi pada cara mereka menyatu dengan lingkungan. Mereka bukan makhluk yang berusaha mendominasi alam seperti manusia, tetapi lebih kepada makhluk yang tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan alur alami ekosistem. Mereka berinteraksi dengan organisme lain bukan hanya sebagai predator atau mangsa, tetapi juga sebagai mitra dalam simbiosis yang saling menguntungkan. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan baru dengan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan alam. Melihat semua itu, kita bisa menyimpulkan bahwa semut adalah cerminan dari keberhasilan evolusi dalam bentuk paling efisien. Mereka tidak menonjol karena kekuatan individu, tetapi karena kolaborasi, adaptasi, dan keberagaman strategi yang mereka miliki sebagai spesies. Mereka menjadi bukti nyata bahwa ukuran bukanlah segalanya, dan bahwa keberhasilan sejati dalam hidup terletak pada kemampuan untuk terus belajar, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan lingkungan sekitar. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, mungkin semut adalah salah satu makhluk yang akan tetap bertahan. Bahkan ketika spesies lain mulai tumbang satu persatu.